tumbuh dan berkembang seiring dinamika masyarakat sebagai subjek dari budaya itu sendiri. Demikian halnya kota Jogja. Di kota ini tidak hanya budaya lokal yang bertumbuh, tetapi budaya dari luar juga turut mewarnai dan menghidupi kota Jogja. Sehingga di tempat ini terjadi silang budaya yang justru mengukuhkan kota Yogyakarta sebagai kota budaya yang pluralis. Selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam acara Bincang Budaya. Dan masih bersama saya, Yeti Martanti. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan tema Jogja Cross Culture yang akan dilaksanakan di Malioboro pada tanggal 20 Mei 2023. Dan sudah bersama saya ada Mas Altianto. Selamat sore Mas Alti. Selamat sore Bu Yeti. Dan juga ada Mbak Vian ini, Mbak Viantari ya. Selamat sore Mbak Vian. Selamat sore Bu Yeti. Ya, dan ini adalah tokoh-tokoh yang nanti akan mewarnai gelaran Jogja Cross Culture yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023 di Malioboro. Dan yang menarik adalah bahwa Jogja Cross Culture ini sudah terselenggara selama 5 kali. Beberapa waktu yang lalu memang dilaksanakan secara daring, tapi mulai tahun ini sudah dilaksanakan di tempat ruang terbuka. Dan tentu saja akan ada banyak hal-hal yang sangat menarik nanti yang akan pertunjukkan kepada masyarakat secara luas. Untuk itu saya akan ngobrol nih dengan Mas Alti sebagai apa ya Mas, pimpinan produksi atau program director ya. Waduh, program direkturnya Jogja Cross Culture ini. Bagaimana Mas ini apa namanya di sela-sela menangani kaitannya dengan Jogja Cross Culture yang kebetulan tahun ini kan kita kolaborasi dengan 14 kementerian. Sebenarnya sudah dilaksanakan sejak awal. Tapi yang menarik adalah sebuah proses yang kemudian semakin berkembang dengan baik pada saat kemudian kolaborasi dengan 14 kementerian. Karena prosesnya kemudian juga diikuti bersama-sama. Tidak hanya kemudian kita memberikan materi saja, tapi juga proses itu dilaksanakan bersama-sama. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang tema ini, saya belum nanyakan ya. Menanyakan tentang Mas Alti ini. Gimana Mas kabarnya? Kemudian juga setiap hari itu selain menangani tentang Jogja Cross Culture, apakah ada hal lain yang mungkin juga dilakukan begitu? Iya Ibu, jadi memang ini hari-hari mendekati ya pelaksanaan Jogja Cross Culture. Jadi memang kami dari tim Jogja Cross Culture tentu saja bersama dengan teman-teman dari kementerian ya Spartan ini Bu. Spartan. Jadi sudah tidak sempat lagi ngurusin hal lain, yang difokuskan hanya Jogja Cross Culture dulu ya? Iya betul, ini menjadi prioritas. Apalagi bersama ya Mbak Via dan teman-teman ya Mbak Via di kementerian sudah setelah latihan di kementerian beberapa saat, kemudian ini latihan bersama-sama Ibu. Latihan bersama-sama bareng-bareng dari seluruh 14 kementerian itu ya hampir 300 orang ya Mbak. Hampir Via 300 orang ya, keren banget. Bareng-bareng di balai dan kota. itu ya Mas Alti, bukan kemudian seniman, artinya gini, bukan artinya memang yang selama ini profesinya seniman bukan ya yang dari wilayah ya, justru juga dari warga gitu ya? Iya, tentu saja ini yang menjadi menarik. Jadi potensi yang ada di wilayah, potensi kebudayaan, potensi kesenian yang ada di wilayah kan sifatnya beraneka ragam dan dari berbagai macam latar belakang juga. Dan ini kemudian dalam Jogja Cross Culture dari awal pelaksanaannya tentu menjadi ruang kreatif bersama dari masyarakat pelaku seni di wilayah dengan teman-teman yang memang berprofesi sebagai seniman, artinya memang mendedikasikan dirinya dalam bidang seni sehingga terjadi proses kebersamaan. Kemudian juga dari proses latihan ini tentu saja terjadi
transformasi pengetahuan, skill dan lain sebagainya. Dan teman-teman pelaku seni profesional pun juga sebetulnya belajar banyak dari teman-teman seniman wilayah ya. Seniman wilayah, pelaku seni di wilayah itu sendiri. Jadi memang menjadi momentum kebersamaan estetik yang menyenangkan gitu. Ini kembali ke konsep awal ya. Konsep awal artinya bahwa setiap tahunnya ini kan sebelum kita jauh ngobrolin tentang Jogja Cross Culture untuk konsep tahun ini. Nah, sebenarnya kan konsep Jogja Cross Culture itu dari tahun ke tahun kan selalu berkembang ya dengan tema-tema yang mungkin kontekstual lah dengan hari ini begitu kan. Nah, kemudian untuk yang membedakan konsep Jogja Cross Culture dengan tahun sebelumnya itu apa Mas Aldi? Iya, tentu dalam sebuah pelaksanaan perhelatan budaya semacam Jogja Cross Culture tentu ada hal-hal yang sifatnya memang harus dipertahankan keberlanjutannya. Seperti semangat tadi yang di awal, proses kreatif bersama, menciptakan ruang estetika bersama, dan ini yang harus kami pertahankan sehingga proses dalam pelaksanaan Jogja Cross Culture itu tidak menghadirkan sesuatu yang memang sudah jadi atau nanggap sesuatu begitu, tapi berproses bersama ini yang memang harus terjadi dalam Jogja Cross Culture. Namun juga secara tema, secara konten itu sendiri, ketika bicara kebudayaan kota Yogyakarta ini kan menjadi sangat spesifik dan beragam untuk kemudian diangkat menjadi sebuah spirit dalam Jogja Cross Culture. Setelah sebelumnya bicara tentang arsitektural, bicara tentang peradaban urban Malioboro. Jadi tahun kemarin kita sudah mulai di Malioboro lagi. Setelah yang pertama, kemudian Ibu tadi menyampaikan kita sempat daring, lalu tahun kemarin kita sudah kembali ke Malioboro. Tahun ini juga di Malioboro dengan mengangkat tema musik perkusi, atau sebetulnya musik perkusi ini menjadi wilayah penyampaian budaya dengar. Budaya dengar. Jadi memang JCC kali ini lebih akan mengulik, mengangkat kultur dengar itu. Kultur dengar. Nah, ini kebetulan gini Mas, kita kan ada tema besar nih di pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu tatak, tetap, tutuk. Betul. Nah, kemudian bagaimana konteks artinya tema ini bisa kemudian menjadi selaras atau menjadi hal-hal yang kemudian bisa diambil dari perhelatan yang di konsep Jogja Cross Culture untuk tahun ini gitu. Dari tatak, tetek, tutuk itu bagaimana kemudian diwujudkan dalam secara umum untuk perhelatannya sendiri di Jogja Cross Culture itu gimana ya nanti konsep tema ini kemudian digabungkan atau diselaraskan dengan wujud atau perhelatan tematiknya. Tematiknya. Jadi antara tema dengan kemudian nanti yang akan digelar itu bisa selaras gitu. Iya Ibu. Jadi memang ketika tema tatak, tetek, tutuk ini menjadi kalau bisa dibilang landasan spiritual. Aduh. Iya. Karena memang kami dalam berproses bersama, bergerak begitu, memang membutuhkan dorongan-dorongan yang sifatnya nilai begitu. Seperti tatak gitu kan memang kemudian membangun mentalitas yang kuat. Jadi kualitas menungsane gitu, mentalitas manusianya yang harus kuat. Kemudian tetek itu ketika manusia itu berelasi banyak lingkungan dan sebagainya, tentu menghadapi juga banyak tantangan. Segala sesuatu yang dihadapi ketika dia mampu menghadapi ini kan lalu juga tetek. Gitu. Ada konsistensinya, ada daya tahannya dan lain sebagainya. Nah, dan harus tuntas. Apa yang sudah dimulai, apa yang sudah harus diselesaikan dong gitu. Selesai. Harus tuntas, tutup. Ini dia Ibu. Dan ini juga kemudian menginspirasi juga ketika kami akan mengangkat tradisi dengar atau kultur
budaya dengar ya. Budaya dengar ini ya tatak tetek tutuk ini kan secara sound itu ya kalau dulu gitu, kalau misalnya saya dolanan disuruh nyapu gitu, kalau dolanan gagange apa memuka tak mesti diingat ojo duduk kan. Oh ya, ini berarti juga bisa menjadi inspirasi bunyi juga, yang kemudian konteksnya dengan apa yang kita angkat secara bentuk seninya adalah seni perkusi, ensemble perkusi, karena pelibatannya banyak, kemudian juga apa namanya menghadirkan peristiwa secara kolosal, maka ini bentuk ensemble harmonisasi musik perkusi itu sendiri, dan perkusi yang bagaimana nanti harus disaksikan langsung ya di Malioboro. Nah, terima kasih Mas Alti. Ini kita beralih ke Mbak Vian ya, Mbak Viantari, panggilannya Mbak Vian ya. Apa kabar Mbak Vian? Sehat, Bu. Ini kayaknya lihat di sosmednya, kemudian lihat aktivitasnya itu sangat padat banget ini. Baru mengerjakan apa ini? Di sela-sela juga ini berpartisipasi langsung di Jogja Cross Culture. Iya, kemarin kita Jiwani-Jiwana, karena saya juga ini Jiwani-Jiwana setelah acara Sekari Nonce juga kemarin di Tugu dan di Lempuyangan, dan ini cukup padat juga untuk fokus ke JCC karena memang luar biasa Bu ini Bu. JCC tahun ini memang luar biasa dengan pengolahan yang cukup panjang, karena kita kan dimulai dari pembuatan kostum ya Mas. Ini bisa saya sampaikan sedikit ya Bu. Tapi sebentar, sebelum nanti lebih lanjut kita ngobrol tentang bagaimana proses antara karena seniman sabar ini antara seniman perkusi dan seniman wilayah ini berkolaborasi. Kita tunggu sesaat lagi setelah yang lewat berikut ini. Nah, sekarang dengan Mbak Vian nih. Tadi sudah ada spill dikit deh gitu. Bercerita tentang bagaimana berproses bersama ya dengan seniman perkusi yang sesungguhnya. Karena tema tahun ini kan perkusi ya, musik perkusi begitu. Mengkhususkan. Nah, ini yang pertama. Mau tanya dulu nih sebelum ke konten, ke materi dari apa yang akan nanti digelar ya dalam Jogja Cross Culture. Nah, Mbak Vian, bagaimana kesan pertama kali pada saat kemudian dilibatkan di acara Jogja Cross Culture? Karena ini kan sebenarnya Jogja Cross Culture itu sudah ada setiap tahunnya. Nah, khusus untuk tahun ini, mungkin tahun sebelumnya juga pernah ya? Sudah pernah. Nah, tahun ketiga bersama-sama ya. Bersama-sama di JCC. Gimana proses sudah ketiga kalinya ini terlibat dalam gelaran di Jogja Cross Culture? Ya, ini cukup menarik juga untuk kami, karena memang terus terang kalau dari Kementerian dan Nurjan ini selalu menggunakan warga lokal. Yang itu benar-benar teman-teman kita kumpulkan untuk bisa tampil, karena menurut kami ini adalah salah satu ajang untuk kami seniman lokal bisa bertampil. Jadi kami senang banget ketika dinas ini mengadakan acara ini, karena ini waktunya kami, karena kami kan hari-hari itu kan bukan seorang seniman, jadi kami berprofesi bukan seorang seniman, tetapi kami senang seni, senang budaya. Akhirnya difasilitasi dari JCC ini, jadi kami sangat happy banget ketika ada JCC itu loh, ditunggu-tunggu sama teman-teman. Kapan ini JCC? Berarti sudah ditunggu-tunggu, tapi kan nggak mungkin JCC setahun 2 kali gitu kan nggak mungkin. Tergantung Buye. Bisa jadi ya. Mungkin maksudnya pada saat prosesnya mungkin bisa waktunya mungkin lebih lama gitu. Jadi ada sesuatu yang karena memang JCC ini kan silang budaya. Jadi banyak kemudian mengkolaborasikan juga dengan pihak-pihak manapun begitu kan. Ini tadi kesannya ditunggu-tunggu ya, dinanti-nanti gitu ya. Jadi kalau sebenarnya keterlibatan warga atau keterlibatan masyarakat di Kementerian itu sendiri dipilih atau memang semua dari all segmen, dari anak, dari remaja atau dari yang tua, atau memang dari koordinator Kementerian sendiri prinsipal ya, atau koordinator prinsipal ada teman-teman yang mendampingi proses. Apakah memang dipilih atau seperti apa Mbak Vian? Kalau untuk tahun ini kita lebih melibatkan untuk anak-anak atau anak-anak sekolah, dan ada juga
ibu-ibu yang satu yang ikut karena masih antusias banget untuk pengen ikut gitu, pengen tampil gitu. Jadi nggak dilarang kok ya Mas ya kalau ibu-ibu ya. Sekarang kan banyak ibu-ibu juga yang sangat menyukai satset ya. Terus kita mengumpulkan teman-teman yang senang dan sudah terbiasa untuk pentas karena memang juga waktu dan kemampuan ini kan juga harus kita pikirkan ya Bu, untuk kemampuan untuk tampil, kepercayaan diri, karena kan kita sudah terbiasa tampil, jadi udah siap lah istilahnya untuk digembleng dalam waktu yang sebenarnya tidak cukup lama gitu. 1 bulan ya ini ya, 1 bulan. Iya. Nah, apakah ada kesulitan atau kendala begitu yang dihadapi selama proses berlangsung? Karena kan ini temanya musik percussion dan mungkin lebih difokuskan pada body percussion ya, karena memang lebih banyak mungkin tidak semata-mata dengan alat gitu, tapi bagaimana tubuh ini bisa merespon menjadi sebuah musik begitu. Nah, ini gimana tantangan atau kesulitan ya? Tantangannya seperti, kayaknya bukan kesulitan deh, tapi tantangannya seperti apa ya? Ini tantangan baru, terutama kan biasanya kan cuma nari toh Bu. Kalau ini kan kita benar-benar bergerak semua, dari kaki, dari kepala, dari badan, dan itu kalau tidak digerakkan secara maksimal itu tidak bunyi alat itu. Jadi memang teman-teman cukup mengeluarkan banyak energi untuk tahun ini karena olahraga. Jadi makanya untuk anak-anak yang masih remaja tuh tidak terlalu antusias karena mereka juga mengolah tubuhnya, jadi enggak terlalu kalau nari kan ya kita sudah cukup terbiasa ya, tapi kalau body percussion itu satu hal yang baru untuk kami, jadi agak-agak tantangan yang cukup besar juga untuk kami Bu. Ekspresinya lebih harus lebih tenang. Oh, berarti sebelumnya enggak tenangan ya, artinya energi yang dikeluarkan tuh dari ujung bawah sampai ke ujung atas ya, dan gobios ya. Jadi ini olahraga juga ya Mas Alti ya. Nah, ini gimana Mas? Mohon maaf ini. Jadi kita beralih lagi nih karena sekaligus ya. Nah, ini bagaimana Mas Alti, teman-teman itu dari tim bisa mengorganize gitu, mengkoordinir teman-teman yang ada di Kemantren, karena kan tentu saja kemampuannya tidak sama dan justru masing-masing Kemantren maksud kami kan kemampuannya tidak sama. Ada yang mungkin cepet, ada yang mungkin harus ada proses yang lebih lama lagi untuk kemudian diajarin. Nah, ini bagaimana menghadapi hal tersebut gitu? Saya kira justru ini menariknya Ibu. Ya, oke. Bagi teman-teman seniman pun sebetulnya ini juga tantangan juga, menjadi media yang cukup menarik dan menantang, seperti tadi juga teman-teman di wilayah gitu yang juga mendapatkan tantangan. Sebetulnya teman-teman seniman itu ya tertantang juga. Artinya ini menarik sekali. Lalu pelibatannya ketika dalam tema-tema Jogja Cross Culture yang selalu berbeda, tentu ini juga pelibatan dan sapaan pada teman-teman pelaku seni profesional yang dari berbagai macam bidang ini menjadi sangat terbuka. Nah, tadi Mbak Via cerita percussion, body percussion ya, karena memang musik perkusi ini ya produk bunyi atau yang kemudian berkembang menjadi suara nada kemudian lagu dan lain sebagainya berawal dari ini menjadi sangat ancient sekali sebetulnya. Bahkan gamelan pun kan sebetulnya juga perkusi juga bagian dari, sehingga ketika kita bicara musik perkusi tidak harus yang bersifat membran atau alat musik pukul dari kulit atau dari membran yang sifatnya dipukul, atau dari logam seperti gamelan, atau dari kayu seperti kentongan dan lain sebagainya, tapi juga bagian-bagian dari sekitar kita itu bisa menjadi sumber bunyi yang kemudian ketika ini dirangkai yang menjadi komposisi perkusi itu sendiri. Kan tadi Mbak Via ceritain gawe kostum dewe ya Mbak, gawe kostum dewe, memanfaatkan itu menarik ya, memanfaatkan yang ada gitu yang ya. Ada gitu. Lalu bagaimana ini kemudian bisa menjadi sumber bunyi. Nah, ketika berbunyi bagaimana ini dikomposisikan menjadi sebuah harmonisasi bunyi yang menarik begitu. Berarti itu sama semua ya Mas Alti ya? Artinya kalau kita bicara kostum gitu kan, kan itu yang menimbulkan bunyi juga ya. Terus entah gerakan apapun itu dari badan kita itu kan juga menimbulkan bunyi. Nah, itu berarti nanti komposisinya seperti apa ya nanti? Artinya bahwa apakah kostum itu harus sama semuanya atau nanti mungkin justru ada pembeda gitu?
Kalau dari kostum yang menghadirkan sumber bunyi itu sama itu semua, satu desain, karena berkaitan ini kan kolosal ya, kolosal artinya kalau sumber bunyinya itu berbeda-beda, ini akan berbeda efeknya. Tapi satu bunyi yang kemudian berbunyi bersamaan begini, ini justru menjadi sebuah kekuatan. Dan yang hal yang lain lagi adalah ketika kali ini betul-betul mencoba menghadirkan, mengkemas Jogja Cross Culture ini dalam sebuah eksperimen teknologi juga. Oke, jadi digabung gitu, dikolaborasi gitu ya? Iya. Tadi kontennya. Tapi kemasannya materi, gitu. Tapi kemasannya, cara menyampaikannya, mendeliverikan pada publik itu juga eksperimental juga dengan sistem audio spasial yang dihadirkan di Malioboro di ruang publik. Ini menjadi hal yang baru juga karena ini biasanya terbatas ya kalau kita bicara kaitannya dengan hal yang teknis seperti ini kalau di ruang publik mungkin belum pernah ya, atau gimana ini Mas Alti? Nah, jadi tantangannya seperti apa nih kalau belum pernah ini? Salah satunya kita coba aplikasikan dalam Jogja Cross Culture, tentu juga dengan pertimbangan-pertimbangan teknis secara matang, persiapan secara matang. Jadi memang teman-teman sebelum mendistribusikan gagasan ini ke pelaku seni wilayah, ya kami panjang kerja studionya. Jadi berarti sebelum kemudian terkomunikasikan kepada teman-teman yang ada di wilayah, ini sudah berproses dulu lama gitu ya. Betul, sehingga juga harapannya apa yang kemudian kami rancang, kami siapkan, ini juga menjadi wacana baru bagi masyarakat, apalagi mengingat bahwa Kota Yogyakarta ini kan sangat-sangat banyak sekali perhelatan yang disajikan untuk masyarakat di ruang publik begitu. Apalagi misalnya bicara konteks Malioboro nih, ini sudah agak spesifik karena memang ruang publik yang kemudian sangat menjadi tujuan dan tentu saja salah satu hal konsistensi dari Jogja Cross Culture juga menghadirkan environment stage begitu, jadi bukan sekedar memindahkan. Jadi merespon jalan saja ya? Ya, ruang ya, artinya ruang-ruang di situ kemudian tidak menghadirkan stage yang seperti biasanya itu, tapi justru stage-nya ya ruang di Malioboro itu sendiri. Betul, itu yang kemudian menjadi eksplorasi kami dalam merancang gagasan-gagasan artistiknya. Wah, ini nggak sabar ini masyarakat. Iya, jadi lalu ada arahannya atau panduannya sendiri nanti masyarakat yang jadi nanti ada semacam di brief maksudnya ada panduan untuk menyaksikan ini tuh harus seperti apa gitu ya? Bukan harus seperti apa, Ibu. Coba kalau melihatnya dengan cara seperti ini. Oh gitu, jadi dipandu gitu ya? Coba masyarakat, Anda menyaksikan ini dari sebelah sana dengan menoleh gitu ya? Setelah dari sana, coba ke sana. Oke, gitu. Lalu sehingga akan menghadirkan pengalaman yang berbeda di setiap. Jadi kalau kita biasanya kalau menyaksikan sebuah pertunjukan itu kan udah begitu aja di depan kita, tapi ini justru kita bisa berjalan-jalan begitu ya? Oh, jadi saya mau kemana gitu. Betul. Bisa menyaksikan sesuatu yang mungkin juga secara dengar mungkin akan berbeda. Pengalamannya berbeda. Menarik ini. Nah, ini justru dari masyarakat, artinya dari kementerian itu sendiri pada saat kemudian disampaikan terkait dengan konsep apa yang disampaikan oleh Pak Mas Halti tadi. Ini respon pertamanya aduh gimana ya gitu, ataukah ada sesuatu yang kemudian disampaikan dulu kepada teman-teman yang mungkin nanti dari masyarakat seniman wilayah, siapa yang kira-kira bisa kemudian berpartisipasi dalam Jogja Cross Culture ini. Kemudian apakah juga persiapan itu secara internal di kewilayahan dilakukan dulu sebelum kemudian ada
proses latihan-latihan bersama ini gimana Mbak Vian? Iya, kalau kemarin dari wilayah Dandurejan, ketika konsep ini sudah nyampe ke wilayah, lalu didiskusikan bersama, lalu kita membuat tim. Karena gitu, yang pertama kan kita harus ada kostum yang dibuat, lalu kita mencari personil dan tim saat latihan. Jadi ketika itu kita langsung aja ajak teman-teman yang sudah biasa dan kita sharekan kepada kelurahan-kelurahan untuk mengirimkan beberapa orang yang untuk ikut di dalam Jogja Cross Culture ini. Jadi memang prosesnya cukup panjang Ibu daripada JCC yang tahun kemarin karena yang pertama memang ini loh, berarti effortnya lebih nih karena memang kostum ini kan kita diberikan sebuah arahan untuk membuat kostum yang sama 15 orang dan kostum jadi ini setiap wilayah 15 orang ya? 15 orang kurang lebihnya 15 orang mungkin dengan kru dan sebagainya. Betul. Ya nanti yang tampil yang tampil Ibu, yang tampil 15 berarti masih orang tambah krunya banyak banget ya? Banyak sekali yang lainnya. Wah, bisa lebih dari 300 nih nanti. Lalu di situ kan kita harus menyesuaikan. Misalnya kita dibuat sulubrang ke gelang shaker. Gelang shaker ini kan kita juga harus mendengarkan ini bunyi nggak, nyempreng nggak. Pertama mengumpulkan bahan-bahan dulu juga dari bahan-bahan daur ulang yaitu ada beberapa produk-produk yang harus kita kumpulkan. Lalu habis itu kita bikin celananya. Bikin celananya juga itu ternyata juga pakai rumus. Karena kan ternyata harus menyesuaikan bentuk tubuh. Karena kalau misalnya bikin celana itu berarti yang tinggi sama yang agak tidak tinggi beda ya? Karena ternyata kalau tidak benar-benar ngepas celana itu tidak bunyi suara itu. Jadi memang ini cukup menjadi perhatian dan pembelajaran juga untuk kami karena awalnya kan nggak mudeng ini buat apa ini tapi setelah ketika itu latihan jadi kita lebih paham karena mungkin kan kita sendiri juga dari seniman lokal kan kadang nggak nyampe gitu ya Bu untuk nyampe ke sana terus ketika udah dipakai baik ini shakernya udah bunyi buat ini tagline-nya untuk ini kenapa pakai kaos kaki supaya nggak sakit kakinya jadi ternyata apa yang diarahkan itu memang untuk demi sebuah bunyi yang memang kita tuh nggak pernah mendengarkan gitu ini buat teman-teman yang bikin kostum juga iki gawe opo toh terus ternyata dari kepala juga kemarin dijelaskan oleh prinsipal ini ada maknanya masing-masing itu juga jadi kita jadi tahu filosofinya kostum yang dipakai itu juga bukan sekedar kostum yang cuman beginilah tetapi asal bunyi aja gitu ya tetapi ada filosofi filosofi apa dari kostum itu lalu ternyata setelah itu kita masuk ke latihan udah pemilihan teman-teman siapa yang mau ikut karena latihannya cukup intensif kita nyari teman-teman yang anak-anak yang bisa dan seneng gitu. Yang pertama kan seneng dulu Bu. Kalau seneng itu kan sesuai sama tagline-nya nanti jadinya udah seneng, dia mau melakukan dan menyelesaikan sampai akhir. tuntas akhirnya. Nah, terus kita udah latihan, baru paham. Ternyata pun digerakkannya setelah kita membaca, mempelajari ternyata juga ada makna-makna seperti gedruk bumi, seperti menggerakkan kepala. Itu ternyata ada filosofi mendalam dari setiap gerakan-gerakan yang dikeluarkan sama teman-teman. Mungkin kalau kita tidak mendengar filosofi itu kita ngopo tuh gedrak-gedrok karena suaranya cukup nyaring Ibu. Bahkan ketika di Kementerian itu kita latihan itu juga sempat merebeki tetangga. Ngopo. Tapi ketika setelah kita paham dan kita siapa salah satu Principal. Dari tim itu untuk datang menjelaskan kita jadi paham ternyata ada pergerakan ini ada ikutin ini ada kita menyembah kepada semesta maksudnya dalam artian kita menyatu dengan alam itu cukup jadi mengerti kenapa kita disuruh seperti ini jadi tidak hanya gerakan-gerakan yang tok-tak tetapi memang ada sesuatu yang kita dapatkan dari teman-teman Dandurejan itu belajar seperti ini jadi ketika makna itu diketahui jadi kita nggak cuma sekedar menggerakkan tubuh tetapi ada hal yang akan dikeluarkan dari energi kita yang keluar juga untuk acara ini begitu. Jadi cukup menarik ya. Jadi kadang memang masyarakat sendiri berarti juga harus diinformasikan terkait hal-hal seperti ini ya karena mungkin apa sih itu benar juga gitu orang yang pelaku langsung aja itu apa sih gitu nggak paham secara makna gitu kan juga asal bunyi keluar saja gitu terus kita aja bunyi keluar tapi kemudian hal itu kan kemudian ternyata ada sesuatu yang punya nilai gitu kan. Nah, itu yang mungkin juga nanti perlulah kita informasikan ya. Jadi sebelum penonton menyaksikan pun mungkin kita juga perlu menginformasikan ya hal
Nah ini terkait dengan secara materi tadi, wah sangat luar biasa ya, sudah disampaikan oleh Mas Alti maupun Mbak Vian, dan challenge-nya seperti apa gitu, menarik banget. Nah ini kalau terkait dengan Jogja Cross Culture itu sendiri kan biasanya setiap tahunnya juga banyak yang terlibat gitu Mas Alti. Jadi kalau untuk tahun ini sendiri, kira-kira pihak mana saja yang terlibat dalam gelaran Jogja Cross Culture? Tapi sebelumnya mungkin kita jeda dulu Mas Alti, sambil menunggu yang lewat satu ini. Kembali lagi tadi Mas Alti, pihak-pihak yang terlibat dalam Jogja Cross Culture tahun 2023 ini siapa saja ya Mas Alti? Iya, artinya keterlibatannya selain teman-teman dari Kemantren yang berkolaborasi dengan teman-teman sound artist, ada Steven Burel, ada Celia, kemudian Iqbal dan juga Rendra sebagai seniman musik perkusi. Yang digawangi komposernya untuk menciptakan komposisi yang tadi diceritakan Mbak Fian itu ada Mas Denny Dumbo dan juga Mas Wasis Tananta. Kemudian kuratornya Mas Daniel Cesar, dan sound director atau sound desainnya Mas Gadot. Ya mereka memang seniman bunyi begitu. Seniman bunyi begitu, yang kemudian ambyur bareng-bareng dengan teman-teman. Selain itu juga JCC kali ini kedatangan tamu-tamu yang dari daerah di luar Yogyakarta, dari Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Semarang, kemudian dari Kabupaten Pacitan juga, yang juga menyajikan produk-produk budaya masing-masing yang berkenaan dengan musik perkusi. Oke, tapi mereka tidak secara langsung kolaborasi ya, tapi mempersembahkan gitu. Iya, betul. Persembahkan masing-masing yang menyajikan masing-masing gitu. Kalau yang bersifat kolosal dan kolaboratif itu teman-teman sound artist dengan teman-teman Kemantren. Tapi juga menarik juga Ibu dari masing-masing partisipan ini menampilkan karya musik perkusinya masing-masing. Saya seperti teman-teman Pacitan musik perkusi dengan alat-alat pertanian. Alat pertanian menarik. Menarik juga. Iya. Lalu juga nanti tentu saja teman-teman Malioboro juga akan tampil. Warganya di situ ya. Tuan rumahnya juga akan tampil. Dan juga nanti ada penampilan dari Putih Utama dengan ini perkusi yang bersifat membran atau dengan gendang-gendang besar begitu. Ini yang akan menyemarakkan Jogja Cross Culture di tanggal 20 Mei besok. 20 Mei, Tadi sudah sedikit Mas Alti sampaikan terkait dengan pemilihan lokasi yang tentu saja sudah dipertimbangkan matang-matang dalam kemudian juga menjadi bagian dari pergelaran ini sendiri gitu. Nah, bagaimana kemudian memilih Malioboro sebagai tempat untuk event ini Jogja Cross Culture, apalagi dengan tema tadi tema yang musik perkusi yang sebenarnya kan kalau di ruang-ruang terbuka itu mungkin dengan konsep yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Alti itu agak punya tantangan gitu. Nah, ini kenapa ini Malioboro menjadi lokasi yang tetap kemudian dipilih sebagai perhelatan untuk Jogja Cross Culture? Ya justru karena Malioboro menjadi ruang ekspresi publik Jogja, sehingga apapun kemudian menjadi punya roh, punya jiwa ketika itu disajikan di Malioboro. Dan tentu saja ini yang menjadi wajah dari kota Yogyakarta ya pada sisi silang budaya cross culture-nya itu sendiri ya sebetulnya ya wajah Malioboro itu sendiri Ibu. Dan keterbukaan Malioboro menjadi sebuah ruang kreatif bersama
kemudian apapun yang kemudian disajikan di Malioboro kan ini menjadi miliknya orang Jogja. Gitu. Ini yang menjadi salah utamanya kenapa kemudian Malioboro masih menjadi betul-betul tempat yang istimewa bagi Jogja Cross Culture itu sendiri. Selain itu juga dengan banyaknya perhelatan-perhelatan di ruang publik, kami juga ingin menghadirkan wacana baru begitu, wacana baru bagaimana mempunyai sistem mengelola ruang publik itu sendiri untuk pertunjukan. Apakah cukup sekedar memindahkan panggung-panggung konvensional di Malioboro di ruangnya seperti di ruang itu gitu, publik, atau misalnya kita sebenarnya bisa mensikapi ruang-ruang publik itu menjadi environment stage yang memang bisa kita eksplorasi, bisa kita tata sesuai dengan kreativitas yang akan dihadirkan di sana. Oke. Menarik ini, sepertinya juga banyak masyarakat yang menunggu seperti apa sih gitu. Tapi memang karena ini sesuatu yang mungkin masih baru ya, sebuah perhelatan yang mungkin dengan konsep yang baru, mungkin nanti juga perlu ada sebuah preedukasi ya. Betul, untuk kemudian bisa memberikan informasi yang tepat gitu, supaya masyarakat juga bisa menikmati dengan lebih nyaman. Siap. Nah, tidak bingung. Jangan bingung ini apa sih gitu. Ini aku ora paham gitu ya. Orang pelakunya sendiri tadi juga merasa ini apa ya, tapi setelah kemudian oh iya gitu kan, oh ini maksudnya seperti ini, ternyata punya makna dan sebagainya. Nah ini kalau tadi bicara kaitannya dengan materi ya, tadi sudah secara konsep kemudian materi gitu. Nah kalau Mbak Fian nih sebagai seniman wilayah ya, yang kemudian bertemu dengan ya teman-teman yang sebenarnya ini udah profesional banget itu. Ini kesannya gimana ya? Kesannya kemudian dipertemukan, berkolaborasi dengan seniman-seniman profesional yang memang sudah biasa dengan tema-tema musik yang seperti ini. Ini gimana Mbak Fian? Iya, rasanya senang banget Bu. Karena kalau tidak seperti ini kan mungkin kami tidak mungkin dapat kesempatan seperti ini. Jadi kalau nggak acara ini reko-reko. Sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan juga, nggak pernah kita duga juga bisa berkolaborasi dengan banyak seniman dan ini kan ya itu kembali lagi saya bicarakan, teman-teman ini kan bukan tumbuh dan bukan berada di lingkungan seniman. Jadi sesuatu yang buat mereka experience yang menarik juga buat teman-teman saya yang di Kementerian. Jadi nggak cuman kamu tampil tetapi ada hal-hal yang mereka jadi tahu ini, jadi tahu bunyi-bunyi seperti ini, jadi ngerti, jadi paham. Ada namanya perkusi yang bunyinya itu tidak biasa mereka dengar. Ada yang harus belajar ketukan, konsentrasi segala macam, ini mengolah semuanya. Jadi, terus kalau kami sangat bersyukur Bu, karena ini kan sesuatu hal yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Bagi kami jadi langsung ya, belajar langsung ini. Ini privilege yang luar biasa buat kami, karena tanpa acara ini kan saya juga nggak mungkin ketemu sama Mas. Nah, dengan hal seperti ini tuh sebenarnya kan juga ada tujuan ya, memotivasi kreativitas. Nah ini terus habis ini tuh dalam proses gitu kan, ada nggak sih kemudian ide pikiran berarti besok aku harus gini dong gitu, ada nggak teman-teman di wilayah seperti itu memotivasi kreativitas untuk menjadi lebih berarti harus ini lebih baik lagi gitu, ada nggak ya? Selalu punya keinginan Bu. Makanya akhirnya kami kan membuat suatu komunitas atau organisasi yang namanya Jiwani itu supaya disitulah kita bisa tumbuh bareng. Jadi di situ kita tumbuh bareng untuk bisa ada apa toh di luar, ada apa toh kita jadi belajar di luar aktivitas kami yang sebenarnya bukan seorang seniman. Menarik ini. Sangat menarik, tapi ternyata waktu juga ya yang membatasi kita. Sebenarnya nggak membatasi kita sih, nanti kita juga akan banyak ngobrol lagi tentang tema-tema mungkin di luar itu. Tapi sebelumnya, sebelum acara ini kita tutup, bukan tuntaskan ya, berarti kalau berhenti ya tuntas. Ini apa harapan ini dari Mbak Fian dulu mungkin sebagai warga masyarakat Jogja dan juga sebagai seniman wilayah, apa harapan dari Mbak Fian sendiri dengan diselenggarakannya
Jogja Cross Culture tahun ini? Ya, harapan saya pokoknya Dinas Kebudayaan selalu melibatkan para seniman lokal dan memang benar-benar warga wilayah yang untuk pentas, karena ini adalah ruang kami untuk bertumbuh, ruang kami untuk belajar, dan ruang kami untuk mengekspresikan diri. Gitu. Nah, ini harapannya ini dari Mas Alti dan juga teman-teman dari tim kreatif ini gimana? Ya, tentu saja monggo untuk masyarakat Jogja menyemarakkan Jogja Cross Culture di tanggal 20 Mei besok di Jalan Malioboro, dan monggo sama-sama kita mempunyai pengalaman melihat, pengalaman mendengar yang baru, yang mudah-mudahan ini juga menjadi wacana ke depan dan menginspirasi banyak orang. Itu tadi harapan ya. Sekarang kita juga harus closing statement ya. Waduh. Nah, closing statementnya kita balik nih, Mas Alti dulu nih. Ini pakai pantun. Nah, harusnya gitu ya, pakai pantun ini. Iya, saya kira kota Jogja sebagai sebuah pusat budaya tentu akan mempunyai warna tersendiri ketika memang Jogja selalu mempunyai ruang tumbuh, ruang bereksperimen untuk memunculkan hal-hal baru, mengembangkan hal-hal baru, dan itu menjadi bagian dari kehidupan kultural di kota Yogyakarta. Mbak Vian? Ya, di kota Jogja ini adalah suatu tempat di mana kami bisa berekspresi, kami bisa mengungkapkan apa yang kami inginkan lewat seni dan budaya. Menarik. Harapan dan closing statement agak ya selaras lah ya. Terima kasih Mas Alti, terima kasih Mbak Vian sudah berkenan hadir di rumah kami, di Rumah Dinas Kebudayaan Kudo Kabupaten Kota Yogyakarta. Semoga acara Jogja Cross Culture bisa berjalan dengan sukses dan lancar, dan sampai bertemu lagi di tema-tema selanjutnya ya. Setiap sudut kota Yogyakarta adalah kepingan masa lalu yang menyisakan beragam cerita. Di tanah para raja, peradaban besar itu lahir dan menjelma. Kebudayaan tumbuh subur tanpa harus menginduk pada tuannya. Keluhuran tradisi yang dijunjung tinggi tidak lantas membuat kota Yogyakarta menutup diri. Keluasan budaya telah memperkaya keberagaman kota Yogyakarta. Tidak sekedar menjadi jantungnya kebudayaan Jawa, kota Yogyakarta adalah pusat persilangan budaya, berkembang dan bersanding bersama, menjadikan kota Yogyakarta sebagai rumah budaya, menuju kota budaya dunia. Salam budaya, lestari budayaku.